Mbah, saya mau minta tolong. Saya mau usaha, tapi sewa tempatnya mahal. Jadi sampan itu caranya mengobati wong sing kena santet. Sampan mandi jinabat. Sebelumnya ini gue kayak Sebelum itu hadas besar maksudnya. Ya, walaupun dirinya tidak junub, tapi harus hadas besar. Itu sunnah Kanjeng Nabi. Sebaik-baiknya manusia apabila menjaga iman, melainkan orang yang menjaga hadas besar. Sirai sing loro. Sampean astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim iku 99. Ya, mari ngono terus sampean langsung antem mbek kulhu. Sing pinten bae niku? Kulhu ping 3. Tapi bismillah dhisik. Mari ngono al-falaq ping 3. Ya, mari al-falaq An-Nas ping 3. Itu ayat-ayat kuwi turun malaikat Jibril sing gowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sangat lelah, padahal semua target sudah tercapai? Pekerjaan selesai, gaji masuk, pujian datang. Tapi tetap saja ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada ruang dalam diri yang tidak bisa dipenuhi. Meskipun dunia sudah dikejar sedemikian rupa, sebelum lanjut, tekan tombol subscribe sekarang juga. Satu klik kamu bisa jadi bagian dari penyebar kebaikan. Kita tersenyum di luar, tapi hampa di dalam. Kita terlihat kuat, tapi sesungguhnya rapuh saat sendiri. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kita sering tersesat, bukan karena kita tidak tahu arah, tapi karena terlalu sibuk berlari. Kita mengejar sesuatu yang tampaknya penting, tapi sebenarnya tidak memberikan makna sejati. Kita pikir bahagia bisa dibeli, bisa diraih, bisa dipamerkan. Padahal bahagia sejati seringkali hadir dalam kesederhanaan, dalam ketenangan, dalam kedekatan dengan Allah, yang justru paling sering kita abaikan. Jiwa kita bukan sekadar bagian dari tubuh. Ia adalah inti dari keberadaan kita. Dan jiwa tidak akan pernah kenyang dengan harta, pangkat, atau popularitas. Jiwa butuh cahaya, butuh kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Saat kita lupa mengisinya dengan zikir, dengan sujud, dengan sabar dan syukur, maka ia akan berteriak dalam diam menunjukkan ketidaknyamanannya lewat kegelisahan, kecemasan, bahkan kehilangan arah hidup. Ironisnya, kita sering berpikir bahwa solusi dari rasa kosong itu menambah lagi dunia, lebih sibuk, lebih kaya, lebih diakui. Tapi itu seperti minum air laut saat kehausan. Semakin banyak ditelan, semakin kering tenggorokan kita. Semakin banyak dunia masuk, semakin sempit ruang untuk Allah dalam hati kita. Dan dari situlah letak kehampaan itu berasal, hati yang dijauhkan dari Tuhannya. Renungan ini bukan untuk mengajakmu meninggalkan dunia, bukan pula menyuruhmu berhenti bekerja atau bermimpi. Tapi mari kita jujur, apakah kita sedang hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal atau hanya untuk pujian sesaat? Apakah pencapaian kita semakin mendekatkan kita pada Allah atau justru semakin menjauhkan? Karena bahagia sejati bukan soal keberhasilan dunia, tapi tentang siapa yang menempati ruang terdalam di hati. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum lelah ini berubah menjadi luka yang dalam, mari kita duduk sejenak. Tenangkan diri, dengarkan kembali suara hati yang mungkin sudah lama kita bungkam. Mungkin bukan hidup yang terlalu berat, tapi kita yang terlalu jauh dari sumber kekuatan sejati, Allah. Mari kita mulai dari sini, mengejar dunia, tapi jiwa tetap lapar. Sejak kecil kita diajarkan untuk sukses, harus berprestasi, harus punya cita-cita tinggi, harus jadi yang terbaik. Tak ada yang salah dengan itu. Tapi seringkali kita menaruh standar bahagia hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kita pikir kalau sudah punya rumah sendiri,
mobil pribadi, penghasilan stabil, maka lengkaplah hidup kita. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Berapa banyak orang yang sudah mencapai semua itu, tapi tetap merasa hampa. Mereka yang duduk di kursi direktur, tapi pulang dengan dada sesak. Mereka yang rumahnya mewah, tapi malam-malamnya penuh kecemasan. Karena ternyata keberhasilan lahir tidak selalu menjamin ketenangan batin. Dunia ini bisa memuaskan mata, tapi tidak selalu bisa mengisi hati. Kita lupa bahwa hidup bukan sekadar soal hasil, tapi juga soal arah. Kita bisa jadi sangat sibuk, tapi tak tahu untuk siapa dan untuk apa. Kita bisa bekerja keras setiap hari, tapi kehilangan makna di dalamnya. Dan inilah yang membuat jiwa kita lapar, karena ia haus akan makna, bukan hanya hasil. Ia ingin tahu bahwa hidup ini punya tujuan lebih tinggi dari sekedar materi. Jiwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia hanya akan tenang saat kembali kepadanya. Kita bisa memberi tubuh kita makanan terbaik, vitamin termahal, olahraga teratur. Tapi bagaimana dengan jiwa? Kapan terakhir kali kita memberi makan hati dengan Al-Quran? Kapan terakhir kali kita benar-benar sujud dengan penuh harap, bukan sekedar menggugurkan kewajiban? Rasa lapar itu akan terus muncul selama kita mengabaikan kebutuhan jiwa. Ia tak akan bisa ditenangkan dengan liburan mewah atau prestasi gemilang. Ia butuh disapa, butuh dibersihkan dengan istighfar, disegarkan dengan zikir, dan dikuatkan dengan doa yang tulus. Tapi sayangnya, justru inilah yang sering kita lupakan di tengah kesibukan mengejar dunia. Jadi kalau hari ini kita merasa kosong meski sudah punya segalanya, mungkin saatnya bertanya, apakah yang kita kejar benar-benar kebutuhan jiwa atau hanya ambisi dunia? Karena jika hati terus lapar, bukan dunia yang kurang, tapi rohani yang sedang sekarat. Dan hanya dengan kembali kepada Allah, lapar itu akan berganti dengan kenyang yang hakiki, hati yang kosong di tengah keramaian. Pernahkah kamu merasa kesepian bahkan saat dikelilingi banyak orang? Duduk bersama teman, bercanda, tertawa, tapi ada bagian dalam diri yang tetap terasa sunyi. Kita hadir secara fisik, tapi hati kita seakan tak benar-benar berada di sana. Karena ternyata bukan jumlah orang di sekitar kita yang menentukan rasa damai, tapi sejauh apa kita mengenal isi hati sendiri. Zaman ini penuh keramaian, notifikasi tak pernah berhenti, media sosial tak pernah tidur, dunia terus saja bergerak. Tapi di tengah kebisingan itu, banyak jiwa yang diam-diam menjerit. Kita tampil baik-baik saja di luar, tapi siapa yang tahu kalau hati sedang remuk? Kita sering memoles citra, tapi membiarkan jiwa kita penuh debu dan luka. Kita berlomba menunjukkan keberhasilan, menyembunyikan kesedihan, dan berpura-pura kuat. Tapi sejatinya, semakin keras kita menutup luka, semakin sesak ia terasa. Karena hati tidak bisa dibohongi. Ia tahu kapan ia butuh Allah. Ia tahu kapan ia rindu untuk bersandar dalam doa. Tapi kita menahannya, menunda-nunda pertolongan itu seolah-olah kita mampu bertahan sendiri. Kesepian terbesar bukan saat tak ada orang yang peduli, tapi saat kita jauh dari Allah. Karena bahkan jika semua orang hadir tapi Allah tak ada dalam hati, tetap saja kita merasa kosong. Tapi sebaliknya, meski semua orang pergi, jika Allah ada bersama kita, maka hati akan tenang, karena ia cukup bahkan ketika dunia tidak. Kadang-kadang kita sibuk mencari tempat untuk bersandar, sahabat, pasangan, atau bahkan validasi dari orang asing. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa benar-benar menenangkan hati. Seperti saat kita curhat kepada Allah dalam sujud yang khusyuk, dalam doa yang tulus, disitulah hati menemukan rumah sejatinya. Rumah yang tak tergantung pada siapapun, hanya padanya. Maka jika hari ini kamu merasa sepi, jangan buru-buru menyalahkan keadaan atau orang lain. Mungkin itu adalah cara Allah mengingatkan bahwa kamu sudah terlalu lama jauh darinya. Bahwa sebelum kamu mencari pelukan manusia, peluklah dulu sajadahmu. Karena kadang Allah sepi-sepikan dunia agar kamu kembali mencarinya. Dekat dunia, jauh dari Tuhan, kita sering merasa sibuk pada hal yang kita kerjakan belum tentu penting.
Waktu habis untuk mengejar dunia, pekerjaan, proyek, target, impian pribadi. Bangun tidur, langsung cek ponsel, buka media sosial, balas email. Lalu kita berkata, belum sempat sholat atau nanti saja baca Qur'annya. Dan tanpa sadar, hari-hari kita penuh dunia tapi kosong dari Tuhan. Bukan karena kita tak tahu pentingnya ibadah, tapi dunia terlalu menggoda, terlalu keras memanggil perhatian kita. Iklan-iklan dunia ini tampil lebih menarik, lebih instan, lebih kelihatan hasilnya. Sementara ibadah, hasilnya tak terlihat langsung. Kadang butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh keikhlasan. Dan disitulah kita sering kalah, lebih memilih yang cepat daripada yang kekal. Lama-lama, kita jadi terbiasa hidup tanpa Allah. Sholat pun dikerjakan sekadar rutinitas. Zikir hanya sekilas. Doa pun tak lagi mengalir dengan sungguh-sungguh. Padahal dulu kita pernah menangis dalam sujud. Kita pernah begitu dekat dengan Allah, merasa cukup hanya dengannya. Tapi kini semua itu memudar, diganti oleh kesibukan yang tak pernah selesai. Kita jadi asing dengan ibadah dan akrab dengan lelah. Kita tahu dunia tak pernah cukup, tapi tetap saja mengejarnya tanpa henti. Kita tahu hati butuh zikir, tapi tetap memilih scroll berjam-jam. Kita tahu Allah tempat kembali, tapi terlalu sibuk membangun rumah di dunia yang fana. Dan akhirnya yang terasa hanya satu, lelah tapi tak bahagia. Padahal Allah tak pernah pergi, kita saja yang menjauh. Kita yang mengurangi waktu dengannya. Padahal disitulah seharusnya kekuatan kita berasal. Kita terlalu sibuk mencintai dunia sampai lupa siapa pemilik dunia. Dan celakanya, saat hidup mulai terasa hampa, kita mencari solusi ke arah yang salah. Lagi-lagi, dunia bukan Tuhan. Maka sekarang, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah Allah masih kita tempatkan di pusat hidup kita? Atau sudah kita pinggirkan? Apakah ibadah masih jadi prioritas atau sekadar pelengkap? Karena kalau kita merasa semakin kosong, mungkin bukan karena kurang sibuk, tapi karena kurang dekat dengan Tuhan. Sudah waktunya pulang. Sudah waktunya kembali. Bahagia itu dekat dengan Allah. Banyak orang mencari bahagia, tapi tak tahu kemana harus mencarinya. Kita kira bahagia ada di akhir keberhasilan, di puncak pencapaian, atau dalam cinta manusia. Tapi setelah semua itu diraih, yang datang bukan selalu damai, kadang justru cemas kehilangan. Karena ternyata bahagia sejati tak bergantung pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa yang mengisi hati kita. Bahagia sejati itu datang saat hati merasa cukup, walau hidup masih serba kurang. Saat kita bisa bersyukur atas sedikit, bukan menuntut lebih dari banyak. Dan rasa cukup itu hanya muncul jika Allah hadir dalam hati. Karena Allah lah yang menenangkan. Ia yang mengisi kekosongan itu. Ia yang membuat hati lapang meski keadaan sempit. Ia yang memberi harapan saat dunia hanya memberi kekecewaan. Coba ingat kembali kapan terakhir kali kita merasa tenang saat sujud, saat doa terasa hangat, saat air mata jatuh bukan karena kecewa pada dunia, tapi karena rindu pada Tuhan. Momen-momen seperti itulah yang menunjukkan bahwa kebahagiaan tak selalu butuh alasan besar. Cukup dekat dengan Allah, hati bisa merasa penuh, bahkan saat dunia tak memberi apa-apa. Kita mungkin sudah terlalu lama berlari ke arah yang salah, mencari tenang di luar. Padahal yang benar-benar dibutuhkan justru mendalam ke dalam, menyapa jiwa, menyambung kembali hubungan dengan Allah. Karena satu-satunya hubungan yang tak pernah mengecewakan adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Di sanalah kita bisa jujur, bisa lepas, bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng dan pencitraan. Ketika Allah menjadi pusat hidup kita, segalanya jadi lebih ringan. Masalah tetap ada, tapi hati lebih kuat. Ujian tetap datang, tapi kita tak mudah putus asa.
karena kita tahu ada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Menguatkan, Maha Menyembuhkan. Dan selama Dia ada dalam hati, maka tidak ada kehilangan yang benar-benar menyakitkan. Karena yang utama tak pernah pergi. Jadi kalau hari ini kamu sedang mencari bahagia, jangan mencarinya terlalu jauh. Tutup matamu, tenangkan jiwamu, dan sebut namanya. Bahagia bukan tempat yang harus didatangi. Ia adalah keadaan hati yang tahu arah pulang. Dan rumah hati kita, tempat paling aman dan damai selalu. Dan hanya satu, Allah. Lelah adalah bagian dari hidup. Tak ada manusia yang tak pernah merasa lelah. Tapi yang menyakitkan adalah saat lelah itu tak membuahkan bahagia. Saat semua yang kita kejar tak memberi rasa damai, saat malam datang dan kita masih saja merasa kosong, maka di titik ini kita harus berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menata ulang arah. Mungkin bukan hidup kita yang salah, tapi urutannya yang terbalik. Kita terlalu sibuk mempercantik iwar, padahal yang butuh dirawat justru dalam. Kita terlalu sibuk membangun pencapaian, tapi lupa membangun hubungan dengan Allah. Kita terlalu percaya bahwa dunia bisa memberi segalanya, padahal dunia hanya titipan, bukan tujuan. Hari ini, mari kita mulai dari hal kecil. Bangun lebih pagi untuk sholat. Luangkan 5 menit membaca Al-Quran, bukan sekedar scroll media sosial. Berikan waktu untuk berzikir, bukan hanya untuk mengejar target dunia. Karena hati yang diisi oleh Allah tak akan pernah kekurangan. Bahkan, saat dunia memberi sedikit, hati tetap merasa cukup. Jika kamu merasa hidupmu kosong, jangan langsung menambahkan aktivitas. Coba tambahkan kehadiran Allah dalam hari-harimu. Mulailah berbicara padanya, meski dengan kalimat sederhana. Doa tak harus panjang, yang penting jujur. Tangis tak harus terlihat, yang penting sampai ke langit. Allah tak pernah butuh kata-kata indah. Dia hanya menunggu hatimu kembali. Ingat, tidak ada jalan pulang yang terlalu jauh jika kamu bersedia berbalik arah. Allah tidak pernah menutup pintunya. Dia bahkan menunggumu lebih sabar dari siapapun. Setiap kali kamu merasa sendiri, sesungguhnya kamu harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia. Tak ada lagi fajar yang menyapa, tak ada lagi malam untuk memperbaiki diri. Apa yang akan kau bawa menghadap Ramu? Sudah cukupkah amalmu? Sudah bersihkah hatimu? Dunia ini hanyalah persinggahan dan maut tak pernah menunggu kesiapan kita. Sahabat, dukung terus channel Hikmah Kehidupan dengan menekan tombol subscribe agar kita semua terus mendapat hikmah dan pelajaran berharga dari setiap kisah yang penuh makna. Mari duduk sejenak, tenangkan hati dan renungkan. Jika hari ini adalah akhir dari segalanya, bayangkan saat ini adalah pagi terakhir dalam hidupmu. Matahari yang kau lihat hari ini mungkin tidak akan kau lihat lagi esok. Udara yang kau hirup mungkin ini yang terakhir. Dan dunia yang selama ini kau kejar akan segera kau tinggalkan. Jika hari ini hari terakhirmu, apa yang paling kamu sesali? Apa yang belum kamu lakukan? Siapa yang belum kamu maafkan? Dan kepada siapa kamu belum meminta maaf? Kita hidup seolah waktu tak pernah habis. Kita menunda seolah kematian bisa dijadwalkan. Kita tertawa seolah akhir tak akan datang. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Hadis riwayat. Tapi pertanyaannya adalah, kapan terakhir kita mengingat kematian dengan sungguh-sungguh? Dalam kesibukan dunia, kita jarang bertanya, bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirku? Padahal pertanyaan itu bisa menjadi jalan hidayah, bisa menjadi kunci muhasabah, bahkan bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka berkuranglah sebagian dari dirimu. Lalu kita bertanya lagi, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk pulang? Bekal yang tak bisa dibeli, tak bisa dipinjam dari orang lain, dan tak bisa ditukar dengan dunia yang selama ini kita banggakan. Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak kita berhenti sejenak dan merenung dengan jujur. Jika hari ini hari terakhirmu, sudah siapkah kamu? Kematian, satu kata yang membuat dada sesak.
Satu peristiwa yang pasti akan datang, tapi entah kapan, di mana, dan bagaimana. Setiap jiwa akan merasakannya. Tidak peduli sekuat apa seseorang, tidak peduli sehebat apa ia di dunia, dan tidak peduli seberapa banyak yang ia miliki. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran 185. Tapi meski kita tahu, kita tetap hidup seolah tak akan mati, kita tetap mengejar dunia seolah dunia abadi. Kita tetap menunda taubat seolah waktu akan menunggu. Mengapa kita begitu pandai melupakan kematian, padahal ia begitu dekat? Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang paling kamu sesali belum sempat kamu lakukan? Solat yang sering kau tinggalkan? Zikir yang hanya jadi rutinitas bibir, bukan hati? Sedekah yang sering kau tunda? Atau maaf yang belum kau minta? Kita hidup dalam gelombang penundaan. Kita katakan nanti saja pada hal-hal yang seharusnya kita lakukan sekarang. Tapi kematian tidak menunggu. Ia tidak memberi peringatan dan tidak menawar waktu. Rasulullah SAW bersabda, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Lalu kita tanya lagi pada hati kita, berapa banyak amalan yang tertinggal, berapa banyak peluang pahala yang kita abaikan, dan jika saat ini nyawa ditarik, masih layakkah kita berharap surga? Dunia akan terus berjalan meski kita telah tiada. Pernahkah kita bertanya, jika aku meninggal hari ini, siapakah yang akan menangisiku? Siapakah yang akan kehilangan kehadiranku? Siapakah yang akan merasa hampa karena aku tak lagi ada? Kita sering merasa penting, kita merasa sibuk, merasa dibutuhkan, merasa dunia tak bisa berjalan tanpa kita. Tapi saat kita mati, dunia tetap berjalan, waktu tetap berputar. Orang-orang yang kita cintai akan belajar hidup tanpa kita. Kematian bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang mereka yang kita tinggalkan. Orang-orang akan bersedih, tapi hanya untuk sementara. Perlahan, semua kembali ke aktivitas mereka. Kita hanya akan menjadi nama di batu nisan. Kita hanya akan dikenang sesekali, lalu dilupakan oleh waktu. Anak-anak mungkin belum mengerti. Istri atau suami mencoba tegar, tapi malam-malam akan terasa lebih sunyi. Orang tua menangis dalam sujudnya, namun lambat laun mereka akan melanjutkan hidup. Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus, kecuali 3. Tapi kita juga akan meninggalkan kesedihan atau kenangan baik yang terus mengalir sebagai amal jariah. Semua yang kita kumpulkan akan dibagi, diwariskan, dan digunakan oleh orang lain. Bahkan pakaian kita akan diberikan atau dibuang. Mobil mewah akan dipakai orang lain. Rumah akan menjadi tempat tinggal tanpa kehadiran kita. Yang kita tinggalkan bukan hanya harta, tapi juga jejak, entah itu kebaikan atau dosa. Apakah kita dikenal sebagai orang yang baik, yang memaafkan, yang murah hati, atau dikenal sebagai orang yang menyakiti banyak hati? Jika hari ini kita mati, apakah ada orang yang berkata, dia adalah orang yang dekat dengan Allah? Ataukah orang justru berkata, semoga Allah mengampuninya, karena ia menyakiti banyak orang? Apakah kita telah membekali anak-anak dengan ilmu dan iman? Apakah kita sudah menjadi contoh tauladan dalam ketakwaan? Jika kita mati hari ini, apakah anak kita akan mendoakan kita atau bahkan lupa mendoakan? Didiklah anak-anakmu dalam iman, karena doa mereka mungkin menjadi cahaya di gelapnya alam kuburmu. Saudaraku, yang paling berharga bukan warisan harta, tapi warisan iman. Bukan rumah yang megah, tapi rumah tangga yang bertakwa. Karena saat kita pergi, hanya amal, ilmu, dan doa anak yang menemani kita. Maka tinggalkan yang terbaik, karena kita tak tahu kapan Allah memanggil. Bukan harta, bukan nama, hanya amal yang menyertaimu. Saat ajal menjemput, kita tak akan membawa koper. Tak ada pakaian terbaik, tak ada cincin emas, tak ada sertifikat rumah atau mobil. Kita pergi dengan selembar kain kafan dan seonggok tubuh yang tak lagi berdaya. Lalu apa yang sebenarnya kita bawa? Kita membawa amal bukan banyaknya tapi kualitasnya, bukan tampaknya tapi ikhlasnya.
karena Allah tak menilai rupa, tapi hati dan amal hambanya. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, apakah sholat kita akan menjadi teman dalam kubur? Apakah sedekah kita akan menjadi naungan di hari kiamat? Apakah Al-Quran yang dulu kita baca akan menjadi syafaat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi berapa sering kita tertipu? Kita sibuk mengisi hidup, tapi lupa mengisi akhirat. Kita kumpulkan banyak harta, tapi sedikit amal. Kita bangga dengan pencapaian dunia, tapi lupa bahwa dunia ini fana. Hari ini kita hidup, kita bisa sholat, bisa berzikir, tapi besok kita mungkin hanya nama di nisan. Amal kita menjadi satu-satunya bekal, dan hanya itulah yang akan kita bawa menghadap Rabbul Alamin. Pernahkah kita berpikir, jika hari ini hari terakhir, apakah amal kita cukup untuk menyeberangi sirat? Ataukah dosa kita lebih berat dari pahala? Setiap hari kita bernafas, itu artinya Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki, untuk memperbanyak, untuk memperkuat keikhlasan dalam amal. Lihatlah orang-orang yang telah tiada. Mereka tak bisa lagi menambah amal. Mereka tak bisa lagi bersedekah atau bertasbih atau menangis dalam sujud. Tapi kita masih bisa. Maka jangan tunda, karena waktu tak akan menunggu dan malaikat maut tak pernah menunda tugasnya. Ketika kita mati, semua amalan kita terkunci, tertutup, tak bertambah, tak berkurang. Tapi ada 3 yang terus mengalir. Doa anak yang solih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita perbanyak yang mengalir. Mari kita wariskan yang bermanfaat, karena itu adalah investasi terbaik yang akan kita bawa. Saudaraku, kita hidup hanya sekali, dan kematian akan membuka babak baru yang tak mengenal waktu. Jadikan setiap detikmu berharga. Niatkan setiap langkahmu karena Allah, dan pastikan ketika ajal datang, engkau membawa sesuatu yang bisa menyelamatkanmu. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, jangan bawa gengsi, bawa iman. Jangan bawa popularitas, bawa takwa. Jangan bawa dosa, bawa taubat. Dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki. Karena Allah tidak melihat hasilmu hari ini, tapi Dia melihat kesungguhanmu untuk terus melangkah menujunya. Maka hari ini, mari kita mulai lagi dengan taubat, dengan amal, dengan harapan bahwa yang kita bawa cukup untuk membuat kita tersenyum di hadapannya. Kita hidup dalam janji-janji manusia yang sering kali dilupakan. Janji untuk setia, janji untuk berubah, janji untuk kembali pada Allah. Tapi siapa yang benar-benar menepatinya? Lalu kita lupa, ada satu zat yang janjinya tak pernah ingkar. Allah, Rob yang maha menepati. Rob yang tak pernah lalai walau kita sering melalaikannya. Allah berjanji bahwa siapa yang beriman, beramal soleh, maka baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah Al-Baqarah 25. Tapi Allah juga berjanji bahwa bagi mereka yang berpaling, azab yang pedih telah menanti. Quran Surah Al-Ma'idah 86. Janjinya jelas, tegas, tinggal kita yang memilih ingin berada dalam janji yang mana. Jangan pernah ragu pada Allah. Ragu pada manusia mungkin, tapi ragu pada Allah itu adalah bentuk lemahnya iman. Jika engkau bertaubat hari ini, Allah berjanji untuk mengampuni. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Quran Surah Az-Zumar 53. Allah tak pernah bosan mengampuni, meskipun kita sering kembali berbuat dosa. Tapi syaratnya, 1. Kembalilah dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu sempurna untuk berubah. Karena Allah berjanji, setiap langkahmu menujunya akan dibalas 10 langkah darinya menuju dirimu. Apakah engkau tidak malu jika Allah terus menepati janjinya, tapi kita terus mengingkari? Janji Allah mencakup semua aspek hidup kita. Bukan hanya pahala dan dosa, tapi juga rezeki, ketenangan, dan perlindungan. Tapi syaratnya, 1. Bertakwalah. Karena janjinya berbunyi, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah 23. Maka jangan takut untuk hijrah. Jangan ragu untuk kembali ke jalan Allah, karena janjinya adalah kebaikan. Jika hari ini kita mulai kembali, Allah akan menyambut kita.
Tak peduli seberapa besar dosa kita, tak peduli seberapa jauh kita pernah tersesat. Karena Allah berjanji bahwa siapa yang datang dengan dosa sebesar gunung, tapi membawa tauhid dan taubat, maka dia akan temui dengan ampunan sebesar langit. Janji manusia membuat kita sering kecewa, tapi janji Allah membuat kita selalu berharap. Maka jangan letakkan harapanmu pada manusia, letakkan harapanmu pada Rob yang janjinya tak pernah salah. Hari ini mungkin kita sedang jauh, tapi satu langkah kembali padanya sudah cukup untuk membuat pintu-pintu langit terbuka. Karena Allah tak pernah menutup pintunya bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin pulang. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, ingatlah satu hal. Janji Allah itu nyata, dan tak ada yang lebih indah daripada meninggal dalam keadaan menggenggam janji surganya. Banyak orang mengira kematian adalah akhir, padahal justru dari situlah semua dimulai. Dari situlah alam kubur membuka pintu menyambut kita. Entah sebagai tamu yang disambut hangat, atau tahanan yang dikurung dalam kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Tak ada ruang tengah, tak ada penundaan. Saat kita dimasukkan ke liang lahat, kita langsung menjalani kehidupan baru yang tak bisa kita tolak. Pertanyaan demi pertanyaan menanti, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan yang bisa menjawab bukan lidahmu, tapi amalmu, karena lidah bisa berdusta di dunia, tapi tidak di alam barzah. Orang-orang beriman kuburnya akan dilapangkan, diberi cahaya, ditemani amal baiknya, dan dikatakan padanya, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tapi orang-orang yang durhaka, kuburnya akan sempit, dipukul dengan palu dari besi. Teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa tersenyum di dunia, tapi itu tidak menjamin kita akan tersenyum di alam kubur. Karena yang menetapkan nasib di sana adalah Allah berdasarkan apa yang kita bawa dari dunia. Pernahkah kita membayangkan sepi dan gelapnya liang kubur, tanpa sinyal, tanpa keluarga, tanpa notifikasi? Hanya kita dan amalan kita saat itu. Hanya amal sholat, puasa, zikir, sedekah yang tulus, dan sabar dalam ketaatan yang akan menemani dan membela kita. Dan betapa ruginya jika kita lebih memilih kesenangan dunia yang sesaat dibandingkan kebahagiaan panjang di alam barzakh. Karena dari kubur perjalanan belum berakhir. Kita akan dibangkitkan, dikumpulkan, dan diadili. Maka jangan remehkan kematian, karena ia adalah pintu ke alam kubur, dan kubur adalah pintu ke akhirat. Hari ini kita masih bisa memilih, tapi kelak kita hanya bisa menerima, karena di alam kubur tak ada lagi revisi amal. Maka jangan tunggu tua untuk taubat, jangan tunggu sakit untuk berubah, jangan tunggu kematian, karena ia tak pernah menunggu. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah kau sudah siap masuk ke alam barzakh? Apakah amalmu cukup untuk menerangi gelapnya kuburmu? Jangan takut jika hari ini engkau mulai memperbaiki, karena Allah Maha menerima taubat, dan amal yang sederhana bisa menjadi cahaya yang sangat terang jika dilakukan dengan ikhlas dan sabar. Mari kita siapkan, karena hidup ini hanya sekali, dan kubur bukan akhir tapi awal dari hidup yang sebenarnya. Tak ada yang bisa menghindar, hari itu pasti datang, hari yang kita nanti-nantikan atau justru yang kita takutkan. Hari pembalasan, hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal baik yang kamu lakukan akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita sering lupa bahwa setiap langkah, setiap kata, setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Tak ada yang lepas dari perhatian Allah, tak ada yang luput dari pengawasannya. Hari itu segala amal kita, baik atau buruk, akan dinilai Allah. Maha adil, tak ada yang tertinggal, tak ada yang terlewatkan. Setiap amal yang kita lakukan dengan niat, setiap ibadah, setiap kebaikan akan diberi balasan yang sempurna. Sebagai contoh, kita bisa berbuat kebaikan kepada sesama, kita bisa membantu orang lain, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain.
semua itu akan dihitung dan dibalas. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik. Quran Surah An-Nisa ayat 40. Namun segala dosa kita juga tak terlewatkan. Allah sangat maaf, tapi Dia juga maha adil, dan kita tak akan bisa menghindari pembalasannya. Tak ada alasan, tak ada pembelaan. Hari kiamat itu nyata. Kita mungkin belum bisa membayangkan bagaimana terangnya matahari, bagaimana gunung-gunung akan dihancurkan, bagaimana bumi akan digulung. Tapi semua itu pasti terjadi, sebagaimana pasti kita akan menghadapinya. Di sana amal kita akan ditimbang, dan jika timbangan amal baik lebih berat, kita akan menuju surga. Tapi jika timbangan dosa yang lebih berat, maka tak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa membeli surga dengan harta. Tidak ada yang bisa meloloskan diri dari neraka dengan kedudukan. Yang ada hanya amal soleh yang akan menjadi penolong. Maka bertanyalah pada diri kita, apa yang sudah kita persiapkan? Apakah amal kita cukup untuk membuat kita tenang saat berdiri di hadapannya? Jangan tergoda dengan kenikmatan sementara. Jangan merasa puas dengan pencapaian dunia. Semua itu akan hilang. Tapi amal baik yang kita kerjakan karenanya akan tetap ada hingga kita menghadap Allah. Ingatlah segala yang kita lakukan hari ini, baik dalam diam maupun tindakan, akan bertemu dengan balasannya kelak. Sehingga saat hari itu datang, kita bisa berdiri dengan tenang, dengan keyakinan penuh bahwa Allah telah menilai amal kita dengan adil. Jika hari ini hari terakhirmu, apakah amalmu cukup untuk menghadapi pembalasan Allah? Ingat, segala amal kita akan kembali pada kita, baik pahala maupun dosa, dengan penuh keadilan. Jangan pernah meremehkan apapun yang kita lakukan di dunia ini, karena semuanya pada waktunya akan mendapat balasan yang sepadan dari Allah yang maha adil. Keabadian yang penuh kenikmatan, surga, tempat yang kita semua idam-idamkan, tempat yang tidak pernah kita bayangkan keindahannya, tempat di mana segala keinginan dipenuhi dan setiap detiknya penuh dengan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam kebun surga yang penuh kenikmatan. Di sana tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi air mata, tak ada lagi penderitaan. Semua yang kita rasakan di dunia, rasa lelah, rasa sakit, rasa rindu akan lenyap di surga. Kita mungkin pernah merasa bahagia di dunia, tapi kebahagiaan itu tak ada bandingannya dengan kebahagiaan di surga. Di sana segala kenikmatan yang kita dambakan akan terwujud, bahkan yang belum kita pikirkan sekalipun. Allah berfirman, di dalam surga itu ada segala apa yang diinginkan oleh jiwa dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Surga adalah hadiah terbesar dari Allah bagi hamba yang beriman dan beramal soleh. Bukan hanya tempat tinggal yang indah, tapi juga tempat untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Tempat untuk melihat wajahnya yang maha mulia. Setiap langkah di surga adalah kenikmatan. Setiap nafas adalah keindahan. Dan di sana kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai selamanya. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi perasaan terasing. Hanya ada ketenangan yang abadi yang datang dari ridho Allah. Apakah kita sudah siap untuk itu? Apakah amal kita cukup untuk sampai ke sana? Ataukah kita masih terlena dengan kesenangan dunia yang sementara? Rasulullah SAW bersabda, di surga ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surga bukan hanya tempat yang penuh kenikmatan fisik, tapi juga tempat kedamaian hati. Tempat di mana kita akan merasakan kebersamaan yang tak terhingga dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Jika hari ini kita merasa jauh dari surga, mari kita perbaiki diri. Karena Allah berjanji bahwa bagi siapa saja yang berusaha, pasti akan menemukan jalan menuju surganya. Tak ada usaha yang sia-sia di hadapan Allah. Setiap langkah kita
meskipun kecil, jika dilakukan dengan ikhlas dan tulus karenanya, akan menghantarkan kita menuju pintu surga. Jangan tunda amalmu, jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan pintu surga akan terbuka bagi kita, dan kita tak tahu kapan ajal menjemput. Tapi satu hal yang pasti, jika kita berjuang di jalannya, kita akan diberi tempat yang indah di surganya, yang penuh kenikmatan. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang kamu ingin bawa untuk sampai ke sana? Apa yang ingin kamu persembahkan untuk kebahagiaanmu di surga? Semoga setiap amal kita, setiap kebaikan kita, membawa kita lebih dekat kepada surga. Dan semoga ketika tiba waktunya, kita akan dipertemukan dengan Allah dalam keadaan ridho dan penuh kebahagiaan. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena ia adalah jalan yang pasti bagi setiap makhluk hidup. Sebagai hamba Allah, kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara dan kematian adalah pintu yang akan mengantar kita kembali kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-An'am 35. Kita sering lupa bahwa setiap nafas yang kita hirup, setiap detik yang kita jalani, semuanya menuju pada satu tujuan yang pasti, kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari kehidupan yang kekal. Ketika kita kembali kepada Allah, semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Amal baik kita akan mendapatkan balasan yang setimpal, sementara amal buruk kita akan diperhitungkan dengan adil. Maka apakah kita sudah bersiap untuk pertemuan itu? Sudahkah kita cukup beramal, cukup berdoa, cukup berusaha untuk menjadikan kehidupan kita sebagai jalan menuju keridhaan Allah? Tidak ada yang lebih berharga dari kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, hati yang bersih dari dosa, hati yang dipenuhi dengan harapan dan cinta kepadanya. Hanya dengan demikian kita bisa meraih kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, hari ini adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Jangan tunda, karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan tiba, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil olehnya. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah engkau sudah siap untuk kembali kepadanya? Apakah engkau telah mempersembahkan amal yang terbaik untuk hidup yang kekal? Ingatlah selalu bahwa kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Semoga setiap langkah kita menujunya menjadi jalan yang penuh berkah, yang mengantarkan kita ke surganya yang abadi. Kematian bukanlah untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan motivasi hidup kita lebih baik. Hidup yang penuh makna, penuh amalan, penuh pengabdian kepada Allah. Sampai saat dia tiba, kita dipanggil kembali kepadanya. Kematian bukanlah untuk ditakuti, tapi untuk diingat, karena dengannya kita kembali pada zat yang menciptakan kita dari ketiadaan. Jika hari ini hari terakhirmu, semoga Allah menerima segala taubatmu dan menutup hidupmu dengan husnul khotimah. Dan jika masih ada waktu, jadikan detik ini sebagai awal untuk berubah, karena tidak ada kata terlambat bagi mereka yang ingin kembali. Semoga dengan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Pas toh. Ini tak boleh kok. Kebut kan. Kan mau sih tok to ini. Ini. Apa? Nomor? Satu tok. Kok tahu? Tapi sing tak kirim moto ke omah ki kok guys, gak ngono ya? Iya. Kan nomornya saiki tak kayak HP ku tapi. Kira nomor kan? Lagi paketan. 08 0858 ya. terus 0858. nomornya ning kene. Hah? Nomornya ning kene. Nomornya ngene iki. Tak pindah rene. Aksen penting. 0858. Terus
5503 5503 8434. Ayo naik. 84 34. Nah, di daftar rapi itu kata nomor ini dihubungkan dengan terlalu banyak karena berarti sebar gitu. itu mau lagi tas ya video. Lagi tas ya biar. Berarti dhisik tau digawe gitu. Iya tuh sampean ke pas nemakin ya. Bener. Mereka gak kena toh yo, akhirnya kena kayak. Pernah toh, ping piro gak terus kena. Terus iki kowe kena ya, Dik? Ya senjata kurang sitok. Loro. Ya kan baru nomor kuas kok. Bola-bali kena. Yo ha. Sering tuh nomor kuas. Ya yo sering tapi nek setahun lagi kena neh. Mosok. Dong. Matang itu gue sih. Kosong. Mari gak matang. Kurang kali. Kita lihat dulu. Ya. Video kan saya kan. Iya, jadi sudah kena itu dulu. Menonton daftar itu kayak yo. Mungkin beda para langsung kena tadi. Opo kok ceng, opo nek mateng ceng, koko kurung. Doyan sampean ki mentah iki. Kalau jam ya. Ki arek kok. Apa nih? Apa nih? Yo. Ya kurang ngulur tapi we kok enak dia. Kok santai. Kok om sarap sik to. Có sao cái nữa Pak? Gila Pak, pokoknya itu gaya itu. Gila gitu. Kita kayak gini kita coy. Kita yang dua gila. Karo ya? Nah. Kok main gini? Itu Semarang Polo sih. Pikir apa tuh air? Malah ya wow ini. Era untuk kain koko halo sematang. Ngopo ya kok. Gini oli. Lho, kita apa mau kan bur. Belum. Karena itu gitu. Betul topeng ke aku. Mana kosong kayak ini. Ayo. Đó, xong ngang đó.
Kira apa tuh? Center belegal coba center. Itu aja nih gitu. Mulai loh. Tiran. Oh malah ini. Tiran ini motor gue tadi. Iki ora golek kowe, golek iki aku. Ya kan mati semuri nih sini yang tiga nih. Tapi mrene motor merah. Enggak lagi makan. Tahu sih nanti kan. Lihat TV ini berarti ya. Balik ya. Ya. Aku coba diwale gini gosong kok. Kayak masih balik lembut campur dino. Mari wae mateng cepat. Ini gosong ya, Pak? Pak. Ayo. Enggak. Oh, dia anjak kok dia. Nih gara-gara tiwasi. Jadi makan lu sih, gosongan mulai enak. Nah, sering gini. Yo ojo iso kae ora kok. Ini kan dulu sini lu. Kulit nyamuk. Oh, ketinggalan kayak gitu terakhir. Ketinggalan. Ini ketemu gue tau jarang. Ketinggalan terakhir. Yang sama. Ketinggalan nih. Ketinggalan nih kayak gue. Enak orang berbisa. Aku gue seneng gue. Center tau musim cross. Center itu betul tahu. Center apa kalau ikut Yang kira center. mulai, awal itu pingin nih yang kira mulai arah kira katut mulai ngati. Ya kan gitu tapi sama nukai. Ya kena juga ngwale. Kayak sana. Karut diri sih. Tak isi kok. Diri sih nanti nyesel.
nanti kita kirain. Kan sama tuh. Oke, Bi. Oh, yang termini lupa. Itu Lupa buku. wes aku tiga nek. Ya saiki. Oke. Yo, sing sing. Lu ora gosongan lu. Bener gila ini. Oke. Selamat pagi, Raman. Mari, Pak. Nyawawannya nggak salah tuh. Yo. Wait. Woi. Malem kalian Sama ini. Kemarin ini teronon. dengan dari dengar aku somongan. Jadi ya sampai enggak usah. Pirang menit dulu. Gawe sak akeh-akeh. Laki 1 menit itu. Yuk. Jadi kono ya. Itu ya. Itu. Kowe tak enengen. Ya, oke di wes Iki aku masuk nang pesugihan iki, pesugihan ayam panggang. sate gagak. Sate gagak. Sate gagak ya. Ngene to. Iki kegosongan iki gagak. Yo ora. Ojo lali kok anak-anakku wedok. Wis mateng kuwi. Wes mateng. Dia rambut pecil sik mau kuwi. Gak koyo biasane kuwi. Biasanya kan dipecil sik caca biasane. Sing lebih. Ora utuhan ngono biasane, iya to? Gak bakari lho biasanya sak uling dibakar dipecili jam. Jadi bumbunya merasuk ya. Kayak biasane kayak to. Cocok ora aku jamu ngene iki kok gini. Enak kok. Enak. Mewah sih. Biasanya nih Tritunggal SMP Tritunggal enak aja. Sampeyan tak ndi rumah. Ya piye? Biasanya SMP Tritunggal kan ya nek wong Kalimantan ku lebih. Saya pindahane ndi ya. Mati wong iki. Mosok Tak saya
Tenang wae. Juga wong mati iki. Yo rating le ndi? Ya maksudnya pindah wae. Lah kaya mama saiki mama yo ning Belongrejo ngono. Mati to mama. Ya saiki kan pindah ning Belongrejo. Wis anake topo. Ya kono kan ijo to. Wis mati. Iya, wong mati. Itu ya. Yo yo so. Lo tuh pi. Wong deng kuwi kamari iki. Di ngarep iki. Saya gendeng tak grebus barang kowe omah tenanan. Momone geluke lho apa? Arenge iki. Sing wis sing Sing gurung ono nomere akeh iki. Sing aplikasi mbok papat gurung. Yo akeh jenengan to. Salam. Ya? Niku kalah. Enggak mungkin jangan kowe tak bulu sejati. Kita sih daerah untuk menunggu kirim guru tak. Enak bi nek yen laki bi. Seminggu bisa niki, minggu bisa niki. Nek pulang absen baru ganti lagi. Bi ya. gila. Pakai lagi ragu. Harus mampir maju sih barang enggak lo. Yang bisa lah. Iya. Itu bahak, itu jadi berarti kakek dulu kirim. Jadi kan wis karek mendek sampai tuh. Karek kayak setengah jam. Karek jam-jaman gitu. Menit baru. Kan udah sampai. Tunggu deh pengalaman itu. Aku udah mau sore melakukan ngomong bodoh apa masalah ekonomi gitu tenang. Kasusnya gini ya. Ya? Masih ekonomi daya. Ono sing anak turu ditinggal minggat anak sik jadi iki. Terus beletusan. Iya, kena makar gitu. Oh, nek bulan-bulan ning bang pletit ya akeh ngono to. Terus anjir terak makar ya. Masa untuk apa dhewe di penghasilan YouTube nih. Nek delok wong budak penggawean. Iki lho pasti perang, pasti Indonesia pasti perang kok. Teten iki. Tak dampak kena ekonomi. Untung apa dhewe di pengalaman YouTube nih. Ya. Oke, yuk, jangan dok. Orang. Berarti benar. Kurang. Kemarin berudah aku yang balap itu. Kurang mungkin kurang satu. Tukang desa ini namanya no tukangan desa ngari sampai jamur. Ini ngarep mau 100 lah. Apa koperasi merah putih kan ning ngarep aku pas to, Wi. Ini 1 serian itu mah ya lepas kabeh. Satu sih ya. 1.000 dino. Tukang. Gue nek tukangnya kuline. Ramen Ijo kuline, aku ngaku dijak malah aku Kira apa kok? koperasi merah putih.
Ya putih kok, Bung. Kita siap bisa nih. Siap bisa gitu Bang. Oke kantore. Kalau terakhir. Kan pas saya ngarep Mas Bang. Kan kok ndi kan dulu. Dari lapangan. Kalau dicerkan dulu. Dilewati Mas tuh ya Bi ya. Enggak ada lagi. Di lapangan itu. Itu lewat tadi. Itu di lapangan. Itu beneran. Itu enggak ini kono. Ya, ini kayak anak kono bengkok. Oh itu bengkok ya? Putih. Bengkok ndi? Bengkok putih ya. Kalau tuh. Tanah gapura iki jelas. Ya mau jeruk nggak ya? Jeruk ada gapura. Tanah naik. Biar lah. Mulai semen di kanal ini, tapi orang kecil loh. Programnya Prabowo, macam-macam orang tadi. Kita ke rankingnya. Tapi saja apa ya kali ini traffic itu kan. Pupuk sembarang ya. Masuk ini loh. Jadi orang yang ladang korupsi. Sama aplikasi ini loh. Ini peraturannya apa dari Prabowo? Ya macam-macam direkam diunggah no ya viral tenan. Nah, Kalau wong garing kok gitu. Seorang tok. Ini kan pribadi Mas yo. Perorangan tidak kasih di sini. Ya, soalnya ya steroid kayak itu. Atau di Ngeru ekor. Di mana tengah sih? Ini ya. Ini si cacah lu dicek lebih tenang. Turun. Saya udah dibakar di cacah sih. Karena tuang ejan. Yo. Aku dan beli mana yuk jakal ini ya. Enak oh. Kere menjat. Kami tur tertutup. Saya juga mulai feeling. Kayak apa ki sak mau nukai wedhus ki lingku. Ayo. Kuman tuh sak butuh-butuh nih. Aneh kurban di sampai lekok ngijul. Lagi dapur wedhus putih. Ini sakno begini jagiran. Bawahnya sedikit Di situ yang. Ini aku ngikut minggu ya. Yo bentuknya gitu. Oh, masih. Bentuknya jarang pawon orang tak mau beli guru gitu. Ini kayu atos, mas. Itu pring kok, teman. Kayu pring gitu. Enak kayunya atas ya. Mau bisa kesini gue kayu dia kayu pring. Ini kayu pring. Minggu tusuk ke kayu atos ini. Pringnya cepet entek. Ya mas ini kuat telepon. Itu enak. Enak lah kok. Pring. Arang Pring tok sing dawa. Arang benar kan. Dia mau ning desa kayu atos ya kero nek sing gitu. Ayo pring yo. Rane wowone to. Wong ngono wis oleh anu tak belehno. Ayo bi, tenang. Sudah. Rene. Nanti. Rene. Duduk bareng itu. Tapi kurang tak ada. Ora panas, ora panas. Orang panas. Oke. Ya tuh karo rokok. Tuh kon rokok panas ya. Dia mau tak untuk HP malah gitu. Itu Pak. Nyate tenan ngono Dam. Itu sawah Dam. Di sekolah juga Pak. Orang kira ujian lulus gak baik. HP ini sawah sebenarnya. Yang itu aku tuku, bujuku ngene Pak, try kon kredit, aku tak pikir. Terus ngomong Pak, kon kredit. Nah itu TKT. HP nekat-nekat ora iso. Masa tak aku kredit.
Coba. Neng wito, neng masjid buku kan ngredito to, kuwi apa LGI. Piro saulane? Tapi regen utuh cara 2 juta ya 2 juta iki ra anak-anake dene. Cuma enak toh. Lah iya makane kuwi aku sondok minat. Iya ora kena. Saya bojoku kan ngongkon ae aku gak lek tau. Golek ram 8 dam. Ora mau lu ya. Samsung. Ya pipo no ya. Ojo. Ya. Samsung. Kok tak takokan to? Cara Samsung piro sing ra mau lu? Ram 8 wis penak gede nak kanggo sampean. Nek aku kurang. Channel ku akeh masalah sampean. Ram 8 nggih channel 5 wis masuk. Nah, Kuat. Papat to piro wae. Diam. Masih nih. Nang mateng. Ayo. Wes iki. Ini masih iki ram piro channel piro ae niki. 8 ram 8. Ram 8. Songo channel. Wis ana. Bayaran masih bulan iki. Sekitar 1.500.000. Enggak rugi. Jam apa jam? Kuwi sih. Ambil. Nah iya. Piro? Tahu tahu. Di sini ngene piro? Nah, kan tak bisa rong atus 10 bos. Terus oleh bulan ini tak bisa 710 bos. 1 juta 210 bos. Berarti orang perlu to, Mas. Enggak. Lebih gini. Ya karo sing nang kan 1 juta 200. Dek tambahane unggul 1 juta 200. 1 juta 200. Ambek 1 juta 700. Dek 1 juta 700. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ya sing ulun tua karo Orang pagawa karo bahasa. Orang ayu berarti. 2 juta. 2 juta wali karo. Tak karo 2 juta ulun aku. 2 juta. Loh, 2 juta dam. Sak ulan. Iki sing naik bayar karo ya. Itu turah-turah. Itu tak takoni bojoku sing ra mau lu tak takoni aku. Tapi kudu lewat wong LGI kamu. Iya masalah lewat nanti. Kemudian wong LDI. Cuma ini kayaknya gue ini Enggak TKT suapan. Tak saya tenang. Kalau kemudian tak nanti. Pulang beres dari itu. Tapi aku lurus. kan gue tahu. Masuk mateng di. Wes. Nah ya iya tak tutup. Bukan sih. Yang kata Gue udah tim yang gue. Oke. Betul tidak? Betul. Corona ya tak betul. Ya, lagi ni. Nggih. Ya, udah. Jadi